Halo proses, balik lagi bareng gue Alki dari Indonesia Channel. Jadi hari ini tanggal 15 Januari 2025, gue lagi menghadiri launching dari motor listrik terbaru teman-teman. Jadi ini adalah merek baru yang klaimnya adalah ini motor listrik paling enak. Nah gue penasaran banget nih, motor listrik paling enak nih, definisi yang seperti apa paling enak ini ya. Dan klaimnya ini juga motor buatan 100% asli Indonesia. Penasaran banget, kita pengen lihat ya. Ini motor yang cukup menyita perhatian juga, jadi kita mau lihat seperti apa spesifikasi detail Maka Cavalry. Oke, jadi sekarang di depan gue ini udah ada motor listrik terbaru teman-teman dari Maka ya. Jadi motor listrik ini adalah motor listrik buatan Indonesia. Kabarnya memang motor ini sudah di R&D-kan selama 3 tahun lamanya dari tahun 2022. Dan setelah melalui banyak cerita, melalui banyak research gitu ya. Dan development akhirnya Maka merilis motor ini per tanggal 15 Januari 2025. Dan teman-teman bisa lihat ya, desainnya seperti ini teman-teman. Ganteng sekali dan banyak pilihan warna. Total ada 6 pilihan warna dari motor listrik ini. Ada warna biru ya, ada warna hitam, ada warna putih. Nanti kita akan lihat satu persatu ya teman-teman ya. Oke, kita lihat dulu dari bagian depan. Jadi motor listrik ini spesifikasinya juga lumayan ngeri teman-teman. Dia bisa jalan 0 sampai 60 km itu hanya dalam waktu 4,8 detik. Jadi memang torsinya gila, 250 Nm lebih gitu ya. Lalu kalau kita bicara top speed dia itu bisa sampai 105 km per jam dan motor ini bisa jalan 160 km sekali ngecas. Gokil banget ya. Luar biasa. Jadi ini adalah motor listrik yang terbaru teman-teman, yang harganya 35 jutaan dari Maka Cavalry. Kita lihat dulu nih untuk desainnya ya. Kurang lebih seperti ini, desainnya tuh cakep ya. Ganteng, serba tajam gitu ya. Dan kalau kita lihat di bagian depan, di sini dia sudah menggunakan LED ya. Ini sudah proyektor teman-teman ternyata ya. Sudah proyektor seperti ini ya. Dan ini ada 2 proyektor, jadi tentunya bisa lebih terang. Dan di sini ada semacam kayak wingletnya gitu ya. Terus desainnya tuh serba tajam seperti ini dari bagian depan dan besar juga. Di bagian kiri dan kanan ini ada emblem Maka ya. Bahwa memang mereknya ini Maka gitu ya. Di bagian bawah dia sudah dilengkapi dengan ban yang besar juga teman-teman. Ini velgnya ukuran 14 inci dan teman-teman lihat nih, bannya besar ya. Wih, bannya Maxxis teman-teman. Dan kalau di bagian depan sini dia ada remnya ya. Ini satu piston untuk remnya dan untuk discnya dia pakai Sunstar. Dan kalau kita lihat memang belum ada piranti ABS. Jadi memang belum dilengkapi dengan ABS nih motor ini teman-teman. Tapi nanti kita akan tes ya, seperti apa saat test ride, apakah sudah bisa memenuhi ekspektasi gua ya untuk rem dari motor seharga 35 juta ini. Jadi ini bannya cukup gede untuk bagian depan ya. Lalu kalau kita lihat lagi, ini bagian yang paling menarik menurut gua dari motor Maka Cavalry ini teman-teman, yaitu di bagian setangnya dan speedometernya. Nih ya, kita nyalakan dulu. Jadi speedometernya di sini dia sudah cukup lengkap dengan fitur-fitur yang sangat banyak ya. Di sini ada untuk temperatur ya, lalu ada baterainya, indikator. Lalu di sini ada untuk penunjuk kecepatan, ada jam, ada modenya juga, ada odo trip, dan ini ada regeneratif dan juga torku. Jadi motor ini itu bisa regeneratif braking teman-teman. Jadi dengan harga 35 jutaan, dia sudah bisa regeneratif braking. Dan motor ini juga kenceng ya. Tadi gue coba geder, motor ini tuh bisa sampai, di mode torsi, dia sampai 115 tanpa beban ya. Kenceng banget motor ini. Jadi memang ini terbukti ya bahwa Maka ini memang di research untuk orang Indonesia. Sekilas ini memang seperti stang biasa, tapi ini bisa untuk menaruh phone holder ya teman-teman. Jadi ini pas banget buat teman-teman yang punya mobilitas tinggi atau yang berprofesi sebagai ojol, bisa naruh tanpa perlu ribet-ribet lagi nih. Dan secara estetika ini juga keren banget ya. Memang sudah diposisikan untuk motor orang Indonesia. Sini ada untuk menyalakan dan matikan motor ya. Ya, jadi dia memang menggunakan seperti ini aja, nggak ada starternya ya. Lalu ada high torque dan high regen. Jadi untuk regeneratif ini dia tentunya nanti bisa mengisi lagi kembali baterainya gitu ya. Kalau menggunakan mode regen ya pastinya akan lebih sedikit lebih pelan lah ya mungkin ya. Nanti kita akan tes juga sih. Lalu ini untuk remnya ya, depan belakang sudah cakram, ada juga untuk pas beam juga di sini. Lalu ada untuk sennya dan tombol-tombolnya bagus ya. Tombol-tombolnya ini juga oke menurut gua. Di sini ada untuk reverse juga karena motor ini memang bisa untuk mundur. Nah ini kalau kita tekan reverse, dia ada mode reverse seperti itu. Dan ini untuk klaksonnya. Nah seperti itu klaksonnya. Dia sudah dilengkapi dengan kunci seperti ini teman-teman, tapi memang belum keyless ya, sayang sekali. Lalu kalau kita lihat di bagian kiri di sini ada lacinya teman-teman ya.
Ini lacinya yang bisa kita tekan seperti ini, dan di dalamnya itu ada slot untuk, nah ini lengkap ya, ada USB A dan USB C. Gokil, lengkap ya, bisa ngecas HP juga di sini. Mantap sekali. Ada warna merah, ada warna silver, ada warna yang lagi ngehits juga tuh, warna dust ya. Lalu ada juga warna putih dan ada nih warna hitam. Nah, kita lihat dulu ke yang warna hitam ya, teman-teman ya. Kita di sini mau review untuk joknya. Untuk joknya kurang lebih seperti ini ya. Untuk joknya ya ini standar aja sih, jok-jok motor seharga 30 jutaan. Tapi yang lebih menarik sebenarnya adalah di bagian bawah dari joknya ini, teman-teman. Ya, memang Maka ini dia keunggulannya adalah dia punya bagasi yang besar, cukup besar ya untuk menampung helm gitu ya, atau kita mau taruh sendal atau sepatu, ini bisa di bawah sini karena memang dia baterainya itu tidak seperti motor-motor listrik pada umumnya yang ada biasanya di sini, teman-teman ya. Baterainya itu kan biasanya ditaruh di bawah, jadi bagasinya tuh nggak ada. Nah, ini kebetulan Maka ini dia punya bagasi yang cukup besar, jadi bisa muat banyak hal ya lah ya. Nah, kita geser ke yang warna merah, teman-teman. Jadi ini adalah Maka Cavalry yang warna merah. Merahnya cakep ya. Merahnya bling-bling banget. Oke, kita lihat lagi bagian bagasinya kalau teman-teman masih belum percaya ya. Nah, kuncinya seperti ini, tadi gue udah kasih tahu ya, ada logo Makanya. Tapi sayangnya memang belum keyless, teman-teman. Kita tunggu aja, mudah-mudahan nanti bisa keyless ya untuk varian-varian lainnya. Lalu kita lihat dari bagasinya. Ini dalam ya. Jadi muat nih untuk helm ataupun untuk barang-barang kalian yang sifatnya bisa dibawa harian seperti itu ya. Ini untuk ngecasnya di sini bisa cas dari fast chargingnya Maka, atau nanti teman-teman bisa dapat untuk pengecasan yang bisa cas di rumah ataupun dimanapun asal ada colokan listriknya gitu ya. Dan motor ini bisa jalan 160 km dalam sekali pengecasan ya teman-teman. Jadi nggak perlu nanti gonta-ganti baterai. Jadi sekali ngecas itu klaimnya dari Maka, kalau teman-teman sehari 20 km maka dia bisa jalan kurang lebih seminggu kerja lah gitu ya, nggak perlu ngecas. Mantap ya, berani juga nih Maka nih klaimnya gitu ya. Kita lihat dari bagian samping, ini yang paling menarik juga sih menurut gua. Jadi memang secara desain Maka ini dia punya desain yang serba tajam ya teman-teman. Dari depan sampai belakang tuh dia tajam semua, terutama untuk di sisi ini nih. Jadi sisi ini tuh sampai belakang dia tuh tajam banget. Dan untuk lampunya seperti ini ya, sudah full LED. Dan kalau kita nyalakan nih untuk lampu sennya, lampu sennya seperti ini tapi tidak sekuensial ya. Menurut gue ini udah oke sih untuk sekelas motor dengan harga 35 jutaan. Dan kalau kita lihat lagi ke bagian bawah, dia tidak dilengkapi dengan spakbor yang langsung terhubung dengan bodi, tapi memang dilengkapi dengan spakbor yang seperti ini teman-teman. Jadi di attach di bagian armnya untuk mengcover bagian belakang dari bannya ini sendiri gitu ya. Dan bannya ini juga ukurannya besar ya, mantap ya. Nah, yang menarik lagi adalah dia sudah dilengkapi dengan shock breaker yang bisa di-adjust teman-teman. Jadi ini untuk shock breakernya dia ada dua ya, kiri dan kanan. Dia sudah bisa di-adjust seperti ini, jadi nanti bisa kalian setting untuk boncengan ataupun buat sendiri, ini bisa banget di setting ya. Jadi secara suspensi ini menurut gue udah lebih advance lah ya. Dari motor-motor listrik yang mungkin secara shock breaker itu dia belum bisa di setting seperti ini ya. Lalu untuk di bagian belakang dia memang masih pakai hub drive seperti ini, belum pakai belt ya. Tapi memang menurut gua ini masih jadi salah satu pilihan yang oke untuk motor listrik dengan harga 30 jutaan. Masih oke lah dibanding mungkin kita harus ganti-ganti belt kayak gitu ya. Mantap sih ini. Terus di belakang dia juga sudah double disc brake, jadi ada disc brake dan juga ada kalipernya satu piston di sini. Kalau kita lihat lagi dari bagian bawah, dia juga ini sudah dilengkapi dengan cover ya, yang juga berikut hagernya seperti ini. Jadi ini aman banget ya, nggak bakal nyiprat ke atas tuh hagernya. Jadi kalian nggak perlu beli-beli lagi, udah dilengkapi dengan hager seperti ini. Oke, nah untuk behelnya dia panjang ya. Jadi ini kalau misalnya teman-teman nanti bonceng orang gitu atau membawa barang, ini bisa mengcover dengan cukup oke gitu ya. Dan kalau misalnya nanti teman-teman mau pakai bracket box, ini juga bisa banget nih karena gampang banget tuh, tinggal dibuka aja untuk bautnya, terus pasang bracket boxnya dan pasang boxnya. Jadi kayaknya sih udah pas banget dan udah proper banget buat pasang box sih. Jadi di sesi test ride tadi gue sempat ngegeber motor ini segeber-gebernya, dan ternyata memang torsinya tuh luar biasa teman-teman. Torsinya 252 Nm dan 0 sampai 60 tuh cuma 4,8 detik. Gokil ini. Dan kalau kita lihat ya, ini gue pas bawa manuver-manuver memang motor ini cukup nurut.
Suspensinya juga menurut gua udah oke lah ya untuk motor sehari-hari. Yang paling asik bawa motor ini tuh nggak kayak bawa motor listrik yang tarikannya tuh ngejut ya. Throttle-nya udah mirip banget, 98% mirip ya sama motor bensin. Jadi ngegasnya bakal lebih pede walaupun kalian ditanjakan. Nah ini gua mau ngetes ya untuk nanjak. Biasanya memang motor listrik ini momoknya adalah ketemu tanjakan yang tinggi. Tapi di sini kita coba tanjakan stop and go. Ini ternyata aman banget teman-teman. Tanjakan ini elevasinya lumayan tinggi dan ternyata Maka Cavalry ini bisa nanjak dengan baik. Dan untuk fitur lainnya dia ada fitur high regen, jadi memang ada regenerative braking yang kalian bisa atur lewat kontrol yang ada di sebelah kanan. Dan untuk mode regeneratif ini baterai akan kembali diisi setelah kalian mengerem seperti itu. Jadi ini memang untuk harga 35 juta fiturnya udah cukup oke dan canggih banget sih. Oke, jadi ini adalah Maka Cavalry teman-teman yang sudah bisa dibeli juga sekarang mulai tanggal 15 Januari 2025, dan untuk harganya sendiri harganya di 35.850 OTR Jakarta dan sekitarnya ya. Jadi teman-teman bisa langsung beli. Motor ini menarik banget karena punya beberapa keunggulan yang tadi juga udah gue sebutkan. Yang pertama, dia bisa jalan 160 km dalam sekali ngecas. Terus top speednya juga sampai 105 km per jam, which is motor ini memang kencang ya. Jadi nggak main-main ya untuk kencangnya. Jadi gimana menurut teman-teman untuk Maka Cavalry ini? Langsung aja komen-komen di bawah ya.